Perkenalkan, nama saya Gustirina Santawela SAG. Saya guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kelas I batch 1 tahun 2024 di STK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL 1 modul ajar 1 untuk fase B kelas 4 semester 1 dengan materi Bangsa Israel memasuki tanah terjanji di SDN Pilang 1, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Karena Valen sudah berani memimpin doa, sekarang kita berikan tepuk salut untuk Valen. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Ya, terima kasih Valen. Silahkan kembali ke tempat. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama supaya kita lebih semangat belajarnya. Kita mau menyanyi satu buah lagu judulnya Jalan Serta Yesus. Anak-anak sudah tahu belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama lagu Jalan Serta Yesus dengan bergerak jalan di tempat, lalu tangannya terbuka. Tangan. Sudah siap semua? Siap. Sekarang kita akan mulai putar lagunya. Jalan di tempat, tangan.
Ya, boleh duduk lagi. Baik anak-anak, sekarang perhatikan pertanyaan di depan. Ibu akan bertanya, pernahkah anak-anak melakukan perjalanan panjang menuju tempat yang jauh, misalnya liburan? Pernah. Bagaimana perasaan kalian waktu melakukan perjalanan? Senang. Lalu apa yang anak-anak siapkan sebelum melakukan perjalanan? Makanan, baju, minuman, dan mempersiapkan diri. Jadi yang paling utama kita dalam melakukan perjalanan adalah harus mempersiapkan diri. Baik. Hari ini kita belajar bahwa bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Untuk apa kita belajar? Yang pertama adalah supaya anak-anak bisa mengidentifikasi kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Lalu yang kedua, anak-anak bisa memahami makna dari perjalanan bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa mengetahui tokoh-tokoh penting dalam kisah perjalanan bangsa Israel. Baik anak-anak, ibu akan menceritakan sebuah cerita tentang Pak Julius dan perjalanannya ke tanah Jawa. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Pak Julius. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu tanyakan untuk mengetes anak-anak tadi mendengar tidak ceritanya. Yang pertama, siapa nama perantau tadi? Pak Julius. Pak Julius. Apa yang membuat perantau atau Pak Julius tadi bisa bertahan dan berhasil? Oleh orang-orang dan oleh Tuhan Yesus. Orang dan juga oleh Tuhan Yesus yang sudah menolong. Baik. Tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan cerita dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Yang ingin ibu tegaskan dalam cerita tadi, di mana bahwa kita semua, terutama anak-anak di sini, punya cita-cita atau tidak? Punya. Apa cita-citanya? Bermain bola, tapi tentara. Bagaimana cara kita bisa mewujudkan cita-cita kita? Dengan berdoa. Selain berdoa apa lagi? Ketekunan, belajar dan berusaha. Jangan patah semangat. Kita sekarang akan menonton video yang pertama itu Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan, dan video yang kedua adalah pembaharuan perjanjian di Sikem. Tadi setelah kita menonton video, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan di lembar LKPD. Jadi satu kelompok nanti ada yang 3 orang dan ada yang 4 orang. Di dalam kelompok nanti kalian tulis di sini nama kelompoknya. Lalu bahannya adalah dari bacaan kitab suci yang ada di teks ini dan juga ada pertanyaannya. Jadi nanti untuk jawabannya langsung dijawab di dalam kelompok di lembaran LKPD ini. Mengerti? Mengerti. Baik, ibu akan bagikan. Ini untuk kelompok 1. Buktimu bisa di sini. Ini kelompok 2 bisa di sini. Ini kelompok 3 bisa di sini. Omido from the beat.
Ilyas. Mengerti? Mengerti. Ya, silahkan dilaksanakan. Pelajaran kita hari ini sudah selesai dan Ibu ingin merangkum 3 pelajaran yang harus kalian ingat. Yang pertama yang harus anak-anak ingat dari pelajaran hari ini adalah dalam cerita Pak Julius tadi, dalam menghadapi banyak tantangan, Pak Julius mencapai cita-citanya harus terus berusaha dan berdoa dengan tekun supaya dapat mencapai impian. Jadi meskipun perjalanannya sangat sulit, tapi dengan keuletan, ketekunan dan keyakinan pada Tuhan, kita bisa mewujudkan impian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus anak-anak ingat bahwa tadi dalam kitab Ulangan, Musa menunjukkan bahwa meskipun Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah terjanji, Musa tetap setia melanjutkan tugasnya untuk memimpin bangsa Israel. Dari Musa kita belajar pentingnya kesabaran dan tetap positif. Kita bisa terus memberikan dukungan dan melakukan yang terbaik meskipun kita merasa kecewa dan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, yang perlu anak-anak ingat adalah bahwa Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikem adalah untuk mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jadi penting untuk kita selalu mengingat dan bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Agar apa? Agar kita tetap semangat mengikuti perintah Tuhan. Jadi, jika kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan hidup dengan benar, menerima berkat. Oleh karena itu, marilah kita selalu mendengarkan dan mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih karena pada hari ini kita sudah belajar bersama tentang tadi bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Di mana tadi yang membantu bangsa Israel masuk tanah terjanji yang pertama adalah siapa? Musa. Yang kedua adalah Yosua. Jadi kita belajar dari 2 tokoh penting ini. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita ingat dan kita ambil contoh teladannya yang baik. Sekarang kita akan menutup pelajaran kita dengan doa yang dipimpin oleh Graciela. Silakan maju. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.